Pemirsa Intens Investigasi. Kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin bertiup kencang dan semakin memantik tanda tanya warganet. Ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Baim dan Paula? Pasalnya belakangan ini, pasangan yang menikah pada 22 November 2018 ini pun sudah jarang menunjukkan kebersamaan mereka. Ya, sejak berhembusnya kabar keretakan rumah tangga mereka, Baim dan Paula sepertinya tidak ingin terlihat bersama di hadapan publik. Dan publik pun kian dihebohkan dengan candaan sahabat Baim yang terang-terangan menyebut jika Baim OTW duda. Lantas, bagaimanakah reaksi Paula saat Nikita Mirzani menyinggung Baim Wong akan menyandang status duda? Apa kata penasehat hukum sekaligus sahabat Paula terkait perkataan Nikita Mirzani soal Baim yang OTW duda? Seperti apa analisa pakar pernikahan terkait isu keretakan rumah tangga Baim dan Paula lantaran mereka pun jarang terlihat bersama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin bertiup kencang. Warganet pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Baim dan Paula? Apalagi belakangan ini, pasangan yang menikah pada 22 November 2018 ini jarang menunjukkan kebersamaan mereka di laman media sosial masing-masing. Bahkan sempat viral saat Nikita Mirzani secara terang-terangan menyebut jika Baim OTW duda. Lantas, bagaimanakah respon Paula yang terlihat sibuk berkegiatan dengan teman-temannya saat perkataan Nikita Mirzani itu tersebar di media sosial? Pasangannya mana? Hah? Ih, Baim mau jadi duda. Baim mau jadi duda. Kabar keretakan rumah tangga Baim dan Paula seolah mendapatkan pembenaran setelah keduanya mulai sering menjalani kegiatan mereka sendiri-sendiri. Terbaru, dari story dan unggahannya, Baim pun terlihat hanya ditemani putra sulungnya Kiano saat kondangan ke salah satu karyawannya yang menikah. Ya, lagi-lagi tak ada Paula di sisi Baim. Aja bilang. Kak, kau Wisnu Fajar, Kak. Dan guna memastikan seperti apa kondisi terkini rumah tangga Baim dan Paula, tim Intens Investigasi melakukan penelusuran ke rumah Baim serta mencoba melakukan cross-check ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasilnya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun memastikan jika hingga saat ini belum ada gugatan cerai, baik dari Baim maupun Paula. Lantas, seperti apakah penjelasan Dr. Anda Hajat Taslima SH selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
Misi. Ini rumahnya Pak Joni. Joni Wong. Oh, bukan ya? Ini benar rumahnya Pak Joni? Sampai saat ini ya belum ada ditemukan data tersebut di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tidak ada nama tersebut ya, yang barusan disebut siapa namanya Mbak Im Wong, tidak ada. Tergantung alamat istrinya karena berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 kalau perceraian yang diajukan oleh suami itu harus di tempat tinggal istri. Belum ada. Kondisi rumah tangganya yang tidak baik-baik saja diam-diam membuat Baim curhat dengan sahabatnya Melanie Ricardo. Seperti diketahui, sebelumnya rumah tangga Melanie dengan sang suami Tyson juga sempat bermasalah. Namun keduanya pun bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan mereka pun kembali rukun. Lantas apa inti curhat Baim kepada Melanie? Dan seperti apa doa dari sahabat lainnya untuk Baim dan Paula? Baim undang untuk breakfast, kita ngobrol segala macam, sharing, tapi kan nggak bisa dibagiin ke teman-teman. Ya pokoknya kita doain yang terbaik lah pastinya ya. Namanya pokoknya semua apapun yang kita lihat pasti kita doain yang terbaik. Apalagi mereka kan orang-orang yang baik banget. Menepikan sejenak reaksi Paula Verhoeven saat Nikita Mirzani menyinggung Baim akan menyandang status duda. Lalu apa kata penasehat hukum sekaligus sahabat Paula terkait perkataan Nikita Mirzani soal Baim yang OTW duda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Misteri terkait kondisi terkini rumah tangga Baim dan Paula semakin menyeruak. Lantaran Paula pun diam-diam sempat dikabarkan telah berkonsultasi dengan sahabatnya yang berprofesi sebagai kuasa hukum. Lantas apa kata Anna Sofa terkait perkataan Nikita Mirzani yang menyiratkan Baim Wong OTW duda? Dan apa kata Anna Sofa soal kondisi terkini rumah tangga Paula dan Baim? Aduh nggak tahu saya. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu saya, justru saya baru dengar. Enggak sih dia so far saya lihat baik-baik aja. Candaan kali, biasa lah ya media sosial. Nggak tahu, dia nggak pernah nanya sih. Tapi kalau untuk businesswoman, kan saya selalu mengingatkan bahwa itu penting sekali. Menurut saya sih baik-baik aja ya. Karena kan saya lihat semua sibuk ya kan. Suaminya sibuk, dia sibuk, dan ya saya berdoa semoga sih baik-baik aja ya. Dan saya nggak tahu sih kalau kecuali kalau dia cerita, kan kalau sama saya kan dia hanya bicara bisnis, fokus hanya bagaimana hukum bisnis, bagaimana dia mengelola usaha, karena dia punya kerjasama banyak sekali sekarang kan. Anna Sofa tidak menampik jika Paula memang acap berkonsultasi dengannya.
Namun, alih-alih berkonsultasi soal masalah rumah tangganya, Paula justru lebih banyak bertanya soal aspek hukum dalam geliat sejumlah bisnis yang kini dijalaninya. Di luar itu, Paula pun juga sesekali curhat terkait keberadaan dirinya sebagai seorang istri apabila bercerai atau sang suami meninggal dunia. Lantas benarkah setiap konsultasi, Paula pun juga tidak pernah ditemani oleh Baim? Hal itu saya nggak tahu, karena kalau Paula ke saya tuh konsultasi soal bisnis, ya. Paula tuh datang konsultasi bisnis, nanti gimana sih kalau bisnis ini nanti aku kira-kira hukumnya gimana gitu ya. Kan kadang-kadang kalau bisnis itu kan kerja sama bisnis itu artis itu kadang-kadang nggak mau baca kontrak gitu kan, males gitu ya. Mereka sangat sibuk. Nah biasanya mereka konsultasi. Kalau soal rumah tangga saya nggak tahu. Kan kita ini soalnya gerombolan perempuan. jadi kalau ngumpul-ngumpul tuh womanpreneur kan namanya womanpreneur. Jadi perempuan-perempuan semua gitu. Tapi ya kita tahu kan semua perempuan ya itu pasti punya cara sendiri-sendiri bagaimana memanage rumah tangganya, bagaimana memanage bisnisnya, bagaimana menyeimbangkan antara karir dan rumah tangga gitu ya. Dan itu biasanya kalau kita kan hanya bisa saling support aja. Tapi kalau Paula datang ke saya hanya konsultasi soal bisnis. Oh kalau dia keren banget sih. Kalau saya dengar cerita dia tuh ya dalam membangun karir luar biasa sih. Berbeda dari pandangan penasehat hukum sekaligus sahabat Paula terkait perkataan Nikita Mirzani soal Baim yang OTW duda. Lalu, seperti apa pula analisa pakar pernikahan terkait isu keretakan rumah tangga Baim dan Paula, lantaran kini mereka pun jarang terlihat bersama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Seiring dengan santernya kabar keretakan rumah tangga mereka, banyak momen penting yang dilalui secara terpisah oleh Baim dan Paula. Pasangan yang telah dikaruniai 2 orang anak ini seolah mulai alergi untuk bisa tampil bersama di depan publik. Bahkan saat Paula pulang kampung ke Semarang, Baim juga terlihat tidak mendampingi. Absennya Baim di sisi Paula dan sebaliknya kian menunjukkan bahwa komunikasi di antara mereka kini tengah macet. Dan kondisi ini pula menurut pakar pernikahan bisa berubah bahaya dalam kelanjutan rumah tangga pasangan tersebut. Kalau kita bicara pernikahan itu kan bicara bagaimana suami dan istri saling bekerja sama, kemudian saling bisa memahami dan terus belajar untuk mengenal kebiasaan, kemudian menyatukan pikiran dan perasaan. Kalau mereka yang mengalami break atau pernikahan yang sedang dalam kondisi kurang harmonis ya karena ada konflik mungkin atau ada hal-hal kayaknya kurang nyaman gitu ya. Padahal waktu awal pernikahan mereka rasanya kayaknya oke-oke aja. Nah itu membutuhkan biasanya ada orang yang bisa membantu. Bisa membantu dalam arti bisa dari keluarga sendiri atau mereka mendatangi para ahli ya. Ahlinya itu bisa mungkin di bidang sosial atau di bidang psikologi yang bisa menjadi tanda kutip sebagai konselor. Pernikahan itu sebetulnya adalah sebuah tempat di mana 2 orang yang sudah dewasa diuji kesabaran, keuletannya, dan juga bagaimana dia bisa memikirkan relasi ini menjadi relasi yang penuh dengan tanggung jawab, komitmen, dan juga cinta kasih. Nah, cinta itu bisa dikatakan bentuknya macam-macam ya, kadang sebel, kadang benci dan sebagainya, kadang juga penuh kasih sayang. Tapi ingat gitu loh, bahwa pernikahan itu adalah tempat mereka bersama
Jadi marilah dicoba untuk dikemukakan, dikomunikasikan sehingga kondisinya juga menjadi lebih nyaman. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.